Halo, selamat datang di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Pada materi analisis ekonomi teknik 1 dan 2, kita telah membahas nilai waktu dari uang, jenis-jenis penyusutan aset, serta cara menyusun diagram alir. Hari ini, kita akan membahas bagian terakhir dari analisis ekonomi teknik, yaitu menentukan kelabaan suatu proyek. Masih ingat kan bahwa pabrik didirikan sebagai suatu bentuk investasi? Proyek pembangunan pabrik tidaklah sederhana. Jika tidak percaya, tengok saja tugas rancang pabrik yang sedang kalian kerjakan. Bayangkan, jika pabrik yang sudah dibangun dengan susah payah, rupanya mengalami kerugian. Makanya, dalam membuat keputusan terkait proyek, kita harus perkirakan dulu untung atau ruginya. Dan kalaupun untung, seberapa menarik dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya? Sekarang bayangkan pabrik yang sedang kalian rancang. Bagaimana cara kalian menilai apakah pabrik ini layak untuk menjadi lahan investasi? Pertama, kalian pasti ingin tahu berapa keuntungan yang mungkin kalian dapatkan. Kedua, seberapa cepat modal yang kalian tanamkan akan kembali. Ketiga, seberapa efisien pengembalian modal kalian terhadap nilai investasinya. Untuk menentukan indikator kelabaan, kalian perlu menyusun cash flow dahulu. Sudah bisa kan? Kalaupun belum, silakan minta kuis lagi kepada saya. Nah, indikator kelabaan bisa bersifat non-diskonto maupun diskonto, tergantung cash flow yang kita susun. Apakah nilai waktu dari uang diperhitungkan atau tidak? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari indikator keekonomian non-diskonto. Untuk kriteria waktu, ada PBP atau POP, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya modal. Basis biaya modalnya adalah FCI ya. Untuk kriteria posisi kas, ada CCP dan CCR. CCP melambangkan nilai kas di akhir usia proyek, dan CCR merupakan rasio jumlah kas masuk terhadap jumlah kas keluar. Untuk kriteria suku bunga, ada ROI yang merupakan perbandingan nilai kas terhadap investasi. Dan GPM, di mana pengembalian investasi diukur dengan selisih antara omset dengan biaya produksinya. Jika digambarkan pada diagram cash flow, wujudnya adalah seperti ini. Pada contoh diagram cash flow berikut, pabrik mulai berjalan di tahun kedua. Ini adalah payback period, alias waktu yang diperlukan sejak berjalannya pabrik sampai nilai FCI yang dikeluarkan pada tahun ke-0 diperoleh kembali seiring dengan penjualan produk pabrik. Ini adalah cumulative cash position, yaitu posisi kas di akhir usia proyek. Jika posisi ini kita bandingkan dengan posisi kas saat semua modal baru dikeluarkan, kita akan memperoleh persamaan ini, yang dinamai dengan cumulative cash ratio. ROI dan GPM dapat kalian tentukan dengan persamaan di slide sebelum ini. Berikutnya, indikator keekonomian diskonto. Untuk kriteria waktu dan kas, mudah saja. DPBP adalah PBP dengan versi memperhitungkan nilai waktu dari uang pada cash flow kalian. Demikian pula NPV yang setara dengan cumulative cash position dan PVR yang setara dengan cumulative cash ratio. Nah, khusus untuk kriteria suku bunga, ada parameter baru yaitu IRR. IRR adalah suku bunga yang menyebabkan NPV menjadi 0. Ini harus dihitung secara iteratif. Saya sangat menyarankan supaya kalian mencari tahu cara penentuan IRR menggunakan Microsoft Excel di berbagai video di internet. Memangnya apa sih fungsi IRR? IRR ini nantinya dapat dipandang sebagai suku bunga investasi dari proyek tersebut, sehingga dapat dibandingkan dengan suku bunga investasi lain, misalnya suku bunga deposito, ataupun IRR proyek pembangunan pabrik lainnya. Apakah ada
nilai minimum IRR yang dianggap menarik. Hal ini tergantung kepada kebijakan perusahaan. Nilai minimum IRR disebut juga dengan MARR, alias Minimum Acceptable Rate of Return. Biasanya, perusahaan mempertimbangkan hal-hal ini untuk menentukan MARR-nya. Nah, indikator-indikator utama untuk kelabaan proyek telah saya sampaikan. Sekarang, kalian coba kerjakan contoh soal ini ya. Kurang banyak. Tenang, masih ada satu lagi. Silakan kumpulkan dengan ketentuan yang disampaikan lewat ketua kelas ya. Jangan ditutup dulu, karena materi belum selesai. Masih ada beberapa materi yang akan saya bahas sekilas saja. Apakah indikator-indikator tadi saja yang menentukan layak tidaknya suatu proyek? Rupanya tidak. Selain indikator kuantitatif, ada juga indikator-indikator kualitatif. Bahkan, proyek-proyek masa kini cenderung lebih banyak mempertimbangkan indikator kualitatif. Berikut adalah beberapa contohnya. Kemudian, analisis sensitivitas. Kalian mungkin sudah menyadari bahwa indikator-indikator kelabaan yang kita bahas tadi nilainya sangat mungkin berubah seiring dengan dinamika keberjalanan pabrik. Jadi, meskipun cash flow disusun dengan skenario tunggal, ingatlah bahwa estimasi apapun dalam engineering selalu memiliki ketidakpastian. Karena itu, diperlukan analisis sensitivitas untuk mengukur pengaruh perubahan parameter-parameter terhadap kelabaan suatu proyek. Cara yang lazim digunakan adalah Strauss plot alias spider diagram. Bayangkan jika ini adalah diagram untuk salah satu parameter kelabaan, katakanlah IRR. Garis ini menunjukkan efek harga jual produk, yang ini perolehan produk, ini untuk harga bahan baku, dan ini adalah untuk biaya modal. Titik 0,0 adalah skenario awal cash flow. Nah, sumbu X ini menyatakan persen variasi untuk faktor-faktor tadi, misalnya bertambah 25%, 50%, atau jika berkurang. Nah, jika diberikan spider diagram seperti ini, bisakah kalian menyimpulkan apa efek terhadap IRR jika masing-masing faktor dinaikkan 25%? Mana yang memberikan efek paling besar? Silakan jawab dalam hati saja ya. Nah, beda kasus tentunya menghasilkan spider diagram yang berbeda pula. Kalau mau, kalian bisa menyusun spider diagram sendiri dari cash flow pabrik yang kalian punya. Ini adalah prosedur detailnya. Ingat, masing-masing parameter kelabaan memiliki grafik sendiri ya. Selain analisis sensitivitas, ada juga analisis break-even point atau BEP. BEP adalah titik di mana pemasukan perusahaan tepat sama dengan pengeluaran. Ilustrasinya begini, kita mencari titik potong di mana pendapatan bersih kita sama dengan total pengeluaran yang telah kita lakukan. Dari grafik ini, kita bisa melihat ya pada kapasitas berapa pabrik mengalami break-even point. Terakhir, saya akan membahas sedikit tentang DER atau Debt to Equity Ratio. Debt melambangkan porsi hutang dalam mendanai investasi, dan equity melambangkan porsi pendanaan pribadi. Semakin tinggi DER-nya, artinya semakin banyak porsi hutang untuk memodali proyek kalian. Memang, modal yang kalian siapkan sendiri jadi lebih kecil, namun cicilan hutangnya nanti akan lebih besar. Meskipun pada kenyataannya proyek besar pasti melibatkan hutang, namun pada umumnya analisis kelayakan teknoekonomi proyek dilakukan dengan basis DER sama dengan 0, alias diasumsikan tidak ada utang maupun cicilan hutang. Terima kasih dan selamat belajar.